Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunilis Devitriani dari kelas E NPM 1831080265. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Al-Ghazali Psychological Construct of Nafsu atau Konstruksi Psikologi Nafsu dari Al-Ghazali. Latar belakangnya, perkembangan besar ilmu pengetahuan dan teknologi telah muncul di banyak negara, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia menemukan beberapa kenaikan indeks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, termasuk indeks teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2015, angka yang didapat ialah 3,88 poin. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan di angka 4,34 poin. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menemukan banyak kontribusi iptek di beberapa sektor nasional, misalnya teknologi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, sosial pendidikan, dan lain-lain. Namun perkembangan tersebut tidak muncul begitu saja. Tentu saja ada beberapa masalah yang termanifestasi karena beberapa ketidaksempurnaan. Kebijakan terutama dalam bentuk kerusakan lingkungan dan masalah kemanusiaan. Masalah-masalah ini biasanya terjadi ketika perkembangan pesat tidak ditransformasikan dengan kebijakan yang sepadan. Salah satu masalah utama yang melekat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah masalah moral. Kemudian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 mengembangkan peningkatan jumlah perilaku seksual pranikah di kalangan remaja Indonesia pada tahun 2015 dan membandingkan dengan pada tahun 2007. Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 13.900 laporan pengaksesan konten pornografi selama bulan September tahun 2018. Secara keseluruhan, data ini hanya mencakup bentuk-bentuk masalah moral yang diamati, namun banyak masalah moral yang berkembang dari masalah moral yang lebih kecil dan tidak teramati, misalnya korupsi dan lain-lain. Kemudian penelitian terdahulu telah dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa alasan subjektif dari perilaku asusila. Ada 57 peserta dalam penelitian ini. Setiap peserta menyelesaikan open-ended questionnaire tentang sudut pandang atau subjektif mereka tentang penyebab perilaku tidak bermoral. Studi pendahuluan menemukan beberapa penyebab perilaku asusila, misalnya adanya nafsu, situasi yang tidak terkendali, kepercayaan yang salah, serta faktor internal dan eksternal lainnya. Kemudian, konstruksi psikologi Al-Ghazali terkait dengan nafsu. Didefinisikan Al-Ghazali nafsu sebagai substansi halus, non-materi, dan spiritual latifah yang menyatu dengan tubuh manusia, kemudian bekerja sebagai inti manusia, memasok esensi manusia, membentuk identitas diri, dan menjadi pusat dari semua perilaku dari manusia. Pandangannya tentang nafsu disebut sebagai jiwa manusia. Nah, dia memperhatikan beberapa arti yang beragam dari nafsu yang telah digunakan oleh orang-orang, termasuk secara orang sufi yang gunakan. Orang-orang sufi ini, mereka tuh melihat nafsu sebagai keinginan utama yang mengarah pada perilaku jahat. Sedangkan Al-Ghazali itu tidak berpikiran seperti itu. Al-Ghazali sendiri menegaskan bahwa nafsu adalah keadaan psikologis yang tidak stabil. Ada berbagai macam gejolak yang terjadi sekaligus dalam nafsu, yang disebabkan oleh berbagai kekuatan yang berlawanan. Keadaan tidak stabil nafsu pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari komponen utama,
tertentu dari nafsu yang saling berinteraksi secara dinamis, sedangkan faktor eksternal itu terjadi dari pengaruh-pengaruh luar, pengaruh sekitar, dari orang luar, dan sebagainya. Di sini Al-Ghazali mengkelompokkan nafsu di dalam 5 klasifikasi. Di antaranya yang pertama ada sifat dari nafsu adalah mengembangkan hubungan transenden dengan makhluk ilahi, yaitu Tuhan, yang ditampung dalam motif melayani kepada Tuhan. Yang kedua, keadaan nafsu tidak stabil dan mudah berubah. Yang ketiga, keadaan nafsu dapat dipengaruhi oleh pihak luar non-material, pihak luar yang negatif disebut setan, dan pihak luar yang positif disebut malaikat. Kemudian yang keempat, setiap manusia itu bertanggung jawab secara aktif untuk menjadi pengambil keputusan atas segala sesuatu melalui kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berkehendak. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kekuatan yang kuat dari hawa melalui keinginan atau syahwat dan kemarahan sehingga manusia tidak menjalankan motif melayani Tuhan karena nafsu tersebut. Selanjutnya di sini ada tujuan, metode, dan subjek dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi dari nafsu oleh Al-Ghazali dalam menjelaskan berbagai masalah moral perilaku pada manusia. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dalam memahami realitas sosial dengan menggali konsep perilaku dan persepsi dari orang-orang yang terkait dengan kata nafsu. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini kan bertujuan untuk memahami konstruksi dari nafsu oleh Al-Ghazali dalam menjelaskan berbagai masalah moral perilaku pada manusia. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak mendefinisikan nafsu sebagai dorongan yang dapat menimbulkan perilaku asusila. Namun, berbagai amoral perilaku dapat muncul ketika kult nafsu tidak dalam keadaan fundamental yang benar. Sifat dasar dari nafsu adalah keadaan di mana ia bisa mengaktualisasikan motif melayani kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, kajian ini memberikan perspektif baru untuk memahami masalah moral melalui konstruksi psikologis Al-Ghazali tentang nafsu. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perilaku moral hanya terjadi ketika nafsu tidak dapat mempertahankan keadaan dasarnya yang sebenarnya, yaitu motif-motif yang diaktualisasikan untuk melayani Tuhan. Dalam perilaku tidak bermoral, keadaan fundamental telah berubah dari keadaan semula nafsu. Konstruk ini juga mendalami dinamika perilaku amoral, sehingga dapat memberikan kontribusi pertimbangan dasar bagi kebijakan pencegahan dan intervensi. Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan moral, selanjutnya penelitian selanjutnya juga dapat menunjukkan pada mut'aminah atau keadaan nafsu untuk membangunkan karakteristik kepribadian yang ideal yang dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan seperti psikoterapi, pendidikan, dalam hukum, dan lain-lain. Baik, itu tadi hasil review saya dari jurnal yang berjudul Al-Ghazali Psychological Construct of Nafsu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.